Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, Masjid Mardiyah, dalam hal ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, Bapak Dr. Zainal Muttaqin. Alhamdulillah. Beliau adalah ahli faal, ahli fisiologi yang mengajar di Fakultas Kedokteran UGM, FKKMK UGM. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin berbincang-bincang singkat mengenai puasa ditinjau dari ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu faal. Oke, Pak Zainal, pertama terima kasih sekali untuk waktunya. Kemudian kita semua sudah sangat hafal hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Sumu tasihu. Sah. Berpuasalah supaya engkau sehat. Nah, mohon pencerahan dari Pak Zainal, sebetulnya ketika kita sedang puasa itu apa yang terjadi pada tubuh kita? Subhanallah. Terima kasih Pak Munjid. Jadi ini pancingan yang luar biasa. Karena sebenarnya dalam ibadah puasa itu justru diingatkan yang sakit ya nanti ditunda kalau sehat. Leras, betul. Pemangkana maridun. Betul. Au ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar. Ini poin. Okay. Berarti ada sesuatu yang menarik. Kita jangan batasi sehat itu hanya sekedar fisik, tapi ya bagaimana psychologicalnya, kemudian sosial, hubungan antar manusianya, dan yang lebih penting adalah dengan yang Maha Pencipta. Betul. Tapi karena ini Pak Munjid sudah meminta kami menyampaikan yang berkaitan dengan jisim dulu ya. Itu menarik. Kita sama-sama merasakan orang yang sedang berpuasa itu kalau sudah jam 10 itu kok minta maaf ya. Bau mulutnya agak beda. Betul. Ya itu kalau Pak Munjid mau mengambil hadis lagi, baunya seperti minyak kasturi. Betul, malah bingung. Ya. Berkebalikan. Berkebalikan ya, karena memang ada aspek di balik itu. Tapi yang jelas secara fisik ini membuktikan bahwa tubuh sedang membakar lemak besar-besaran. Oh, jadi nafas yang bau seperti itu akibat dari pembakaran lemak yang besar-besaran. Saya itu. Dan yang menarik, Pak Munjid, sumber kalori kita itu yang besar sekali itu justru dari lemak. Oke. Sementara yang dari karbohidrat sedikit sekali. Nah, kalau orang itu tidak berpuasa, maka yang masuk kalori yang berlebihan ditimbun. Sehingga yang terjadi adalah penyakit-penyakit yang namanya NCD, non-communicable disease. Bukan penyakit menular. Hati-hati Pak Munjid. Sekarang kita sedang dikungkung oleh penyakit Corona 19, COVID. Ya. Ini menutupi penyakit yang sebenarnya sangat berbahaya. Sehingga orang bisa stroke, bisa kencing manis, bisa serangan jantung. Tidak kalah bahaya dengan COVID. Justru itu yang sangat-sangat berbahaya. Jadi justru dengan puasa ini cocok tuh. Sumutasihu. Otak yang tadinya untuk berpikir menggunakan energi dari gula, itu beralih ke lemak. Padahal lemak dibandingkan gula, kalorinya itu 2 kali lipat. 2 kali lipat. Subhanallah. Jadi mestinya orang puasa itu segar bugar, mboten ngantukan, tenteru, cara jalannya itu seperti macan luwe. Gitu. Jadi justru itu. Maka sekali lagi, saya senang sekali ketemu Pak Munjid ya. Semangat berpuasa itu sebenarnya yang harus kita bangkitkan. Sebagaimana hadis qudsi. As-saumuli wa ana ajazibi. Jadi yang mendorong kita semangat puasa itu adalah karena keyakinannya. Jadi sepenuhnya untuk Allah. Jadi badan itu kelihatannya besar kalau nyalinya kecil juga. Gitu. Nah, itu satu. Yang kedua Pak Munjid,
manusia itu dalam perjalanan hidupnya, itu sejak 30 tahun kan sudah mulai penurunan itu. Tetapi yang sering dilupakan, justru penimbunan lemak di dalam pembuluh darah itu semakin menumpuk. Nah ini kalau itu karena kegiatan fisiknya berkurang atau bagaimana? Secara alami ya, itu kecenderungan penumpukan lemak itu di pembuluh darah itu justru bertambah. Ditambah dengan pola makan yang minta maaf. Ya. Mengapa saya bawa tasbih ini? Ini sebetulnya untuk menjelaskan biar lebih mudah. Oh, okay. Pak Munjid. Yeah. Jadi manusia itu komponennya sebenarnya hanya 2. Yang hijau itu social engagement system. Oke. Untuk silaturahim. Okay. Yang kedua ini adalah yang berkaitan dengan defense. Bagaimana kita mempertahankan hidup. Self defense. Self defense. Termasuk makan, minum. Nah, ini yang di bawah ini urusannya perut. Oh. Ya, otak reptil ini nanti nyambungnya di sini. Urusan perut, urusan seks. Basic needs. Basic needs. Nah, yang di atasnya itu untuk emosi. Maka sekali lagi puasa itu kan sebetulnya jaga emosi. Kalau diajak gelut, kelai misalnya, ini sok imun. Ya. Betul. Lah, puasa dari sahur sampai maghrib itu ya ngeleremkan yang di bawah ini. Supaya terkendali sehingga nanti betul-betul harmonis. Karena dalam surat Al-Infitor 67, Pak Munjid hafal tuh, ya ayyuhal insan ma ghurraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ini proporsional. Di luar bulan puasa kita lebih banyak dikuasai oleh defense. Pokoknya saya. Nah, di bulan Ramadan subhanallah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wal yastajibu li wal yu'minu bilal lahum yarshudun. Saya kira itu Pak Munjid. Nggih. Terima kasih Pak, luar biasa ini mencerahkan. Nah, sekarang saya punya pertanyaan lain. Ini kadang-kadang sebagian dari kita, mungkin kadang-kadang juga saya, itu kalau sudah waktunya berbuka itu makan sebanyak-banyaknya. Nah, itu sebetulnya kebutuhan standar tubuh kita akan makanan itu seberapa sih takarannya ini? Subhanallah. Minta maaf Pak Munjid. Barangkali Pak Munjid ingat ya, Ibu Maryam waktu melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Di sana tidak ada dokter kebidanan, tidak ada bidan, tidak ada perawat dan sebagainya. Dalam keadaan lemah. Belum diminta goyang pohon kurma. Wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alaiki rutoban janiyan fakuli washrabi. Artinya apa? Tenaga itu aslinya dari la haula wala quwata illa billah. Jadi jangan sekali lagi dikuasai oleh otak reptil. Makan, cari makan di pinggir jalan, numpak sepeda motor ngebut. Gitu. Jadi fokusnya bukan lillah. Tapi bukan Abdullah, Abdul Butun tadi. Abdul Butun terus Abdul Naum. Nah, jadi setelah makan banyak tidur. Dan menurut saya kalau Pak Munjid kan paham betul ya, siam itu tadi. Ibu Maryam itu tidak diperintah untuk menahan lapar, tapi siam. Fakuli washrobi waquri aina fa imma tarayyana minal basyari ahadan fakuli. Qol-qolah. Ini nazartu lirahmani sauman. Jadi menahan bicara. Lebih-lebih puasa begini, Pak. Betul. Itu jangan hanya menahan laparnya, itu termasuk mau buko ya. Tahan. Ya. Nanti sahur begitu. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah pengendalian. Jadi karena apa? Ini yang hijau ini, Pak Munjid, ini mengendalikan yang di bawah. Betul. Jangan sampai yang hijau ini dikuasai oleh yang di bawah. Dikontrol yang di bawah. Persis. Itu namanya, kalau dalam bahasa kedokterannya itu amigdala hijack. Jadi disandra itu. Kok unsur kemanusiaannya diambil alih oleh emosi. Gitu. Makan kan emosi, Pak. Betul. Apalagi Indonesia ya. Dokter kan sukanya ngelarang. Jangan banyak gula. Jangan marah, Pak.
Dilarang makan. Nah, ini tambah. kesempatan. Apalagi buka puasa kan termasuk media untuk balas dendam. Ini pengalaman saya Pak Monjit, puasa di Austria itu sahur jam 3, buka jam 10 malam. Lemesnya seperti apa? Betul. Jadi sekali lagi, tanpa didasari oleh niat. Man shoma Ramadan Imanan wahtisaban. Itu yang harus ditekankan Pak Monjit. Jangan makannya. Tapi kembali ke tadi, sebetulnya kebutuhan yang memang betul-betul dibutuhkan oleh tubuh kita akan makanan itu seberapa tuh anunya? Takarannya itu. Saya boleh ya mengacu pada kebiasaan Rasulullah. Buka puasa 3 kurma saja, khalas. Cukup? Khalas. Yang penting minumnya. Minumnya. Menurut saya Pak. Karena apa? Minum ini adalah media untuk reaksi-reaksi biokimiawi di dalam tubuh. Terutama lemak. Membakar lemak ini perlu air. Air. Ya, sebagai media mengangkut oksigen. Karena oksigen yang dibutuhkan lemak jauh lebih banyak daripada karbohidrat. Mengapa orang puasa itu ngantuan? Karena apa? 20% oksigen itu digunakan untuk otak. Padahal lemak ini butuhnya untuk membakar tinggi sekali. Maka menurut saya lebih banyak tidur, ngantuk. Dan ini minta maaf Pak Monjit, sebetulnya harus dikoreksi lagi adalah perut. Begitu kita kekurangan air selama puasa ini, maka pencernaan bisa mengalami obstipasi. Ketika perut itu terganggu, maka oksigen yang ke otak disabot, tambah ngantuk lagi. Itu ngantuk itu karena itu diambil itu jatahnya. Itu jatahnya, sabotase namanya. Ya, jadi Pak Monjit tolong diperhatikan, isyrab. Dan minta maaf, minum itu yang paling bagus ada campurannya. Maka ibu-ibu di rumah harus disiapkan membuat sayur bening. Kalau orang Banyumas ya TG gitu loh. TG. Bisa sop, bisa bakso, soto. Kuah pokoknya. Tetapi kuahnya. Kalau soto bukan buntutnya, tetapi kuahnya. Kuah sotonya. Ya, bakso bukan yang buntut. Ini kata kunci. Karena tubuh kita ini airnya adalah asin. Oh gitu. Asin. Jadi apa namanya? Bukan cuma air putih biasa saja. Bukan. Ya, ini tolong diperhatikan. Ya. Nanti lemes itu. Ya, jadi banyak minum air, banyak masukkan air, tapi yang ada kandungannya kuah elektrolit. Ya, jadi misalnya ya panjenengan bisa lah buat stop jambu, stop mangga, stop pisang kepok misalnya itu. Jangan polos-polosan. Nanti baru minum sebentar keluar lagi. Karena alamnya beda ini, Pak Monjit. Jadi ini poin yang sangat penting sekali ini. Penting. Kita sebetulnya kalau kebutuhan untuk makan itu tidak terlalu banyak. Tidak banyak. Tapi yang penting kebutuhan airnya cukup dan air yang mengandung persis. Elektrolit. Dan minta maaf loh Pak Monjit, selama COVID ini kan orang kan suruh di rumah. Betul. Di rumah, kurang gerak. Itu hanya kelebihan kalori. Iya, saya ini lumayan tambah ini selama kalau Pak Monjit COVID ini. Ideal. Alhamdulillah. Nah, ini satu lagi mungkin Pak Zainal. Itu kalau kita berbuka tapi terus kemudian pakai yang manis-manis itu sebetulnya gimana itu? Jadi begini Pak Monjit. Jadi itu tidak bisa disalahkan. Karena sebetulnya lemak itu perlu kawan. Itu namanya sparing partner. Ya, sparing. Ya. Itu tidak bisa disalahkan sehingga kadang-kadang orang jual cola, jual apa itu koktail. Tapi sehat itu? Iya sehat. Selama kulu washrobu walatusrifu. Itu selalu. Dan ingat, yang berjalan adalah bukan emosi, tetapi selalu mohon petunjuk. Itu nanti Allah sendiri akan mengarahkan. Nah, justru yang intinya adalah hablum minallah jangan
lepas. Betul, betul. Wah, luar biasa ini Pak Zainal. Subhanallah. Sebetulnya masih banyak sekali pertanyaannya, cuma karena waktunya yang terbatas. Tapi saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Zainal ini sangat bermanfaat bagi kita. Kita jadi tahu apa yang terjadi pada tubuh kita ketika puasa dan kenapa kita harus mengontrol makanan. Direm. Kita makan, kita minum secara cukup, bukan untuk balas dendam tadi. Terima kasih sekali Pak Zainal Mutakin yang sudah bersedia meluangkan waktunya berbagi ilmu dengan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa, bagi kita semuanya, sehingga Ramadan kita makin barokah. Amin, insyaallah. Sehingga mudah-mudahan kita makin penuh menghikmati bulan Ramadan ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada kesempatan lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.